Sebagai Ratu Surya Agung, yang kau pikul adalah nasib dan karma Surya Agung. Kuperingatkan untuk tarik ucapanmu atau Surya Agung takkan sanggup menanggung akibatnya. Akibatnya, Raden Pratama, apa kau benar-benar mengira Surya Agung milik beta ini akan hancur tanpamu? Atau jangan-jangan, kau masih ingin gunakan kebohongan bangsa iblis untuk menipu beta? Panglima Rani, beritahu dia, kekuatan Surya Agung kita sekarang. Baik Yang Mulia, di bawah pimpinan Yang Mulia, Surya Agung kini punya 3 juta pasukan penakluk iblis. Yang terendah adalah kultivator inti emas, dan ada 10.000 kultivator transformasi roh. Kekuatan seperti ini, tak ada tandingannya di seluruh benua. Sudah dengar? Kalaupun di lembah ke-8 itu benar ada bangsa iblis seperti katamu, lalu kenapa? Kavaleri 3 juta pasukan penakluk iblis cukup untuk melibas segalanya. Bangsa iblis bisa dimusnahkan dengan mudah. Jadi, Surya Agung tak butuh Raden Pratama untuk menjaganya. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada petir? Suara apa itu tadi? Karma Surya Agung dan beta telah terputus. Biarlah. Maharaja Agung, bukannya aku Raden Pratama ingkar janji. Karma telah putus. Lembah kegelapan takkan beta jaga lagi. Raden Pratama, sudah saat seperti ini, masih saja membuat. Kau pikir ada yang akan percayamu? Menjadi benalu Surya Agung selama 3.000 tahun. Kini, saatnya kau terima hukuman Surya Agung. Menghukum beta? Kalian belum pantas. Beta ingin lihat, tanpa penindasan beta, Surya Agung bisa bertahan dari invasi bangsa iblis. Berapa lama? Hilang. Aku tak bisa merasakan auranya sama sekali. Bagaimana mungkin? Tidak perlu mencarinya. Yang terpenting saat ini adalah mengambil sumber daya di lembah kegelapan untuk meningkatkan kekuatan pasukan penakluk iblis. Panglima Rani, kuserahkan tugas ini padamu. Hamba takkan mengecewakan Yang Mulia. Prajurit Surya Agung, saatnya berjasa untuk Surya Agung. Titah Yang Mulia Ratu, asalkan semua harta di lembah kegelapan berhasil digali dan dibawa kembali ke Surya Agung, seluruh pasukan penakluk iblis dapat hadiah. Hidup! Hidup! Dengan ramuan langka alam ini, kekuatan pasukan penakluk iblis akan cepat meningkat. Bangsa iblis apanya, itu cuma bualan. Bukankah ini milik Raden Pratama? Cemeti penakluk iblis si brengsek itu. Dulu Raden Pratama memakai cemeti ini untuk membantai 100.000 pasukan bangsa iblis. Dia juga menyegel kita di lembah kegelapan ini selama 3.000 tahun. Trik apa lagi yang dia mainkan sekarang? Mata merah, kau rasakannya. Segel di tubuh kita sepertinya melemah. Benar, aku bisa merasakannya. Segel di tubuh kita sedang melemah. Jangan-jangan sesuatu terjadi pada Raden Pratama? Raden Pratama satu-satunya maharaja di dunia, menekan bangsa iblis sendirian selama 3.000 tahun. Kekuatannya tak tertandingi sepanjang masa. Masuk akalnya di dunia ini, tak ada yang bisa mengancamnya. Tapi kenapa cemeti penakluk iblis miliknya? Mata merah, 4 lengan, baru dapat kabar. Raden Pratama dicopot oleh Ratu Agung Tanah. Kini dia sudah keluar dari lembah kegelapan. Apa? Raden Pratama dicopot? Keluar dari lembah kegelapan? Mata vertikal, dari mana kau dapat kabar ini? Mungkinkah ini tipu daya Raden Pratama dan Surya Agung? Kabar ini 100% benar. 3.000 tahun itu terlalu lama. Saking lamanya, Surya Agung sampai lupa pada bangsa iblis. Mereka bahkan memfitnah bangsa iblis. Hanyalah kebohongan kalangan Raden Pratama. Mereka juga memfitnah Raden Pratama, serakah pada ramuan langka alam di lembah kegelapan. Makanya dia memilih menjaga lembah kegelapan. Langit sungguh memberkati bangsa iblis. Ratu Agung Reta itu benar-benar sangat bodoh. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan bangsa iblis hanyalah Raden Pratama seorang. Tapi sosok sekuat dirinya malah difitnah oleh sekumpulan orang bodoh. Sungguh sangat konyol. Raden Pratama adalah maharaja di dunia ini. Harta apa yang tidak dia miliki? Si Raden Pratama itu menekan bangsa iblis selama ribuan tahun. Pada akhirnya malah bernasib seperti ini. Sungguh lelucon, tapi bagi bangsa iblis, ini adalah kabar yang sangat baik. Tanpa Raden Pratama, tak ada lagi bangsa manusia yang bisa menahan bangsa iblis. Bangsa iblis akan bangkit. Bersiaplah! Tanpa Raden Pratama, segel ini takkan bisa menahan kita lagi. Saat segel ini menghilang, itulah hari kehancuran Surya Agung. Sudah 3.000 tahun, akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Bangsa iblis akhirnya mendapat kesempatan ini. Saat aku keluar nanti, akan kubuat dunia ini banjir darah. Bagus sekali. Lembah kegelapan memang harta karun kerajaan Surya Agung.
Hanya dalam 2 jam, dapat obat sakti sebanyak ini. Kalau Yang Mulia tahu, pasti akan sangat senang. Akan kukirim obat sakti ini kembali ke Istana Surya Agung. Astaga, obat sakti yang sangat banyak. Panglima Rani Dewi ternyata mengirim pulang obat sakti sebanyak ini. Begitu banyak obat sakti, pasti akan membuat pasukan penakut iblis Surya Agung kita menjadi jauh lebih kuat. Saat itu tiba, arah serangan pasukan Surya Agung kita tak ada yang bisa menahannya. Langit memberkati Surya Agung! Panglima Rani baru saja tiba di lembah kegelapan, tapi sudah mengirim harta sebanyak ini. Entah si Raden Pratama itu, yang sendiri menekan lembah kegelapan selama 3.000 tahun, menyembunyikan berapa banyak harta. Raden Pratama itu menipu Surya Agung selama 3.000 tahun. Harta yang ditelannya pasti sangat banyak. Sayangnya pencuri itu berhasil kabur. Untunglah Tuan Penasihat sangat jeli. Kalau tidak, entah Raden Pratama itu akan menggelapkan berapa banyak harta Surya Agung kita. Tuan Penasihat, kali ini Anda telah berjasa besar bagi Surya Agung kita. Sebagai penasihat Surya Agung, sudah sepatutnya hamba memikirkan Surya Agung. Harta ini kuserahkan pada Tuan Penasihat. Kuharap Tuan Penasihat bisa memanfaatkan obat sakti ini dengan baik untuk melatih lebih banyak prajurit elit demi memperkuat Surya Agung. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba takkan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia dan Surya Agung. Yang Mulia, bukankah Raden Pratama bilang obat sakti ini telah terkontaminasi energi iblis? Haruskah kita memeriksanya dulu? Puji apa? Ini semua adalah anugerah langit untuk Surya Agung. Tak perlu periksa energi iblis segala. Benar, omongan soal energi iblis itu cuma kebohongan karangan Raden Pratama saja. Bangsa iblis saja tidak ada. Dari mana datangnya energi iblis? Bisa-bisanya, masih ada orang yang percaya pada si pembohong Raden Pratama. Tuan-tuan sekalian, tak perlu khawatir. Obat-obat sakti ini sudah kuperiksa semua tadi. Sama sekali tidak ada yang namanya energi iblis. Malah energi spiritualnya berlimpah. Ini obat sakti kualitas tinggi. Aku sudah tahu, semuanya cuma karangan Raden Pratama. Kalau obat sakti ini benar terkontaminasi energi iblis, mana mungkin Raden Pratama bisa menguasai lembah kegelapan sendirian selama itu? Untung saja ada Tuan Penasihat. Kalau tidak, pasti masih ada yang terhasut oleh Raden Pratama. Tuan Penasihat benar-benar pilar Surya Agung. Raden Pratama dibandingkan Tuan Penasihat, bagaikan langit dan bumi. Ada prajurit bangsa iblis yang mematahkan segelnya! Makin lemah kekuatannya, makin ringan pula segelnya. Segel di tubuh kita yang paling kuat. Untuk mematahkan segel ini, masih butuh sedikit waktu. Tapi kita bisa biarkan prajurit bangsa iblis jadi pasukan pelopor dulu dan menerobos keluar lembah kegelapan. Wahai prajurit bangsa iblis! Sudah saatnya bangsa iblis kita kembali ke dunia manusia! Hati-hati semuanya. Obat sakti ini sangat berharga. Jangan sampai rusak. Ada apa ini? Tolong! Cepat, tolong dia! Cepat ikuti! Tolong aku! Monster apa itu? Bahkan bisa hancurkan Zirah. Di bawah lembah kegelapan, kenapa ada monster begini? Cepat, semuanya naik ke atas! Ada apa ini? Kenapa di bawah lembah kegelapan ada begitu banyak monster? Semuanya, bentuk formasi tempur! Panglima, gawat! Di dasar lembah kegelapan muncul banyak sekali monster!
Bangsa iblis, ternyata mereka benar-benar ada. Si Raden Pratama itu mengatakan yang sebenarnya. Binatang sialan, mati kau! Sial, kemampuan pemulihan mereka kenapa bisa sekuat ini? Panglima, jumlah bangsa iblis terlalu banyak. Ayo kita cepat mundur. Kenapa harus mundur? Mereka itu cuma makhluk sesat yang tak berguna. 100.000 pasukan penakut iblis Surya Agung ada di sini. Tidak ada alasan untuk takut bertarung. Semua prajurit, dengarkan perintah. Serang bersamaku. Tidak bisa terus begini. Jumlah mereka terlalu banyak. Kalau terus begini, bahkan diriku akan kehabisan energi spiritual. Harus membentuk formasi pertahanan. Bentuk formasi! Berhasil ditahan. Makhluk-makhluk ini sebenarnya apa?